Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat ya. Di sini nanti kita akan menjelaskan tentang hiperglikemia. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu hiperglikemia? Jika belum, mari kita bahas. Hiperglikemia merupakan suatu kondisi ketika kadar glukosa darah meningkat melebihi batas normalnya. Hiperglikemia menjadi salah satu gejala awal seseorang mengalami gangguan metabolik, yaitu diabetes mellitus. Ini pengertian hiperglikemia menurut Kementerian Kesehatan RI 2014. Kemudian, apa itu shock hiperglikemia? Shock hiperglikemia adalah ketika produksi insulin terganggu sehingga terjadi glukosuria dan diuretik osmotik yang menyebabkan poliuria atau sering kencing dan berdampak dehidrasi. Dehidrasi signifikan inilah yang menyebabkan shock pada hiperglikemia. Untuk selanjutnya, etiologi atau penyebab hiperglikemia. Itu yang pertama, menggunakan terlalu sedikit insulin. Yang kedua, tidak menggunakan insulin sama sekali. Yang ketiga, kegagalan untuk memenuhi kebutuhan insulin yang meningkat akibat operasi, trauma, kehamilan, stres, pubertas, atau infeksi. Yang keempat, kurang aktivitas fisik. Yang kelima, membentuk resisten insulin sebagai akibat adanya antibodi insulin. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis hiperglikemia itu ada akut dan kronis. Untuk hiperglikemia akut, ini biasanya mengalami osmotic diuresis. Keadaan ini biasanya terjadi karena kontrol gula darah yang hiperglikemia kronis. Hiperglikemia kronis ini ada 3. Yang pertama, polipagia. Ini adalah peningkatan frekuensi makan karena sering lapar. Yang kedua, polidipsia, yaitu peningkatan frekuensi minum karena sering haus. Dan yang ketiga, poliuria, yaitu peningkatan urin. Klasifikasi hiperglikemia itu ada 2. Yang pertama, hiperglikemia stage. Yang kedua, hiperglikemia krisis. Untuk yang pertama, hiperglikemia stage, yaitu adalah keadaan di mana kadar glukosa 200 tanpa disertai tanda-tanda krisis. Yang kedua, hiperglikemia krisis. Ini adalah keadaan di mana kadar glukosa meningkat disertai dengan adanya tanda-tanda krisis yang meliputi dehidrasi, syok, penurunan kesadaran, sesak, dan juga kejang. Patofisiologi. Hiperglikemia dapat disebabkan defisiensi insulin yang dapat disebabkan oleh proses autoimun, kerja pankreas yang berlebih, dan herediter. Insulin yang menurun akibat glukosa sedikit yang masuk ke dalam sel. Hal itu bisa menyebabkan lemas dengan kadar glukosa, dan hiperglikemia dapat meningkatkan jumlah urin yang mengakibatkan dehidrasi sehingga tubuh akan meningkatkan rasa haus atau polidipsi. Penggunaan lemak untuk menghasilkan glukosa memproduksi badan keton yang dapat mengakibatkan anoreksia atau tidak nafsu makan, nafas bau keton dan mual atau nausea hingga terjadi asidosis. Dengan menurunnya insulin dalam darah, asupan nutrisi akan meningkat sebagai akibat kelaparan sel. Menurunnya glukosa intrasel menyebabkan sel darah terinfeksi. Gula darah yang tinggi dapat menyebabkan penimbunan glukosa pada dinding pembuluh darah yang membentuk plak, sehingga pembuluh darah menjadi keras atau disebut arteriosklerosis, dan bila plak itu terlepas akan menyebabkan terjadinya trombus dalam darah meningkat. Untuk selanjutnya, pathway hiperglikemi. Nah, ini bisa dilihat pathway dari hiperglikemi. Pemeriksaan penunjang dari hiperglikemi. Yang pertama, KGD atau kadar gula darah. Nah, ini pemeriksaan kadar gula dalam darah meningkat 200 sampai 100 atau lebih.
Yang kedua dengan BUN blood urea nitrogen. Ini tes untuk mengukur kadar urea dalam urin. Yang ketiga dengan HB hemoglobin. Yang keempat dengan gas darah arteri. Yang kelima dengan bikarbonat serum. Penata laksanaan hiperglikemi itu ada penata laksanaan keperawatan dan juga ada penata laksanaan medis. Untuk penata laksanaan keperawatan ada 4 komponen. Yang pertama diet, kedua penilaian status gizi, yang ketiga latihan jasmani, yang keempat penyuluhan. Untuk yang penata laksanaan medis, ini dengan obat yang berkaitan dengan hiperglikemi. Nah, ini selanjutnya untuk bisa dibaca. Komplikasi hiperglikemi ini ada 2, ada komplikasi akut dan juga ada komplikasi kronik. Untuk yang komplikasi akut ini seperti komplikasi metabolik, ketoasidosis diabetik, koma, hipoglikemi, asidosis laktat, infeksi berat. Kemudian untuk yang komplikasi kronik, ini ada komplikasi vaskuler, makrovaskuler, mikrovaskuler, dan komplikasi neuropati. Asuhan keperawatan hiperglikemia. Yang pertama pengkajian. Pengkajian ini ada pengkajian primer dan juga pengkajian sekunder. Untuk yang pengkajian primer itu ada ABCD, dan juga pengkajian sekunder yaitu bagaimana aktivitas atau istirahatnya, sirkulasi, integritas, eliminasi, nutrisi atau cairannya, neurosensori, nyeri, atau pernafasannya. Diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan. Untuk diagnosa pertama kita mengambil ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi. Intervensinya monitor HB, turgor kulit, mual muntah, dan kebiasaan makan. Berikan lingkungan yang nyaman dan bersih, ukur BB setiap pagi hari, ajarkan pasien dan keluarga membuat jadwal makanan, kolaborasi dengan ahli gizi dalam pemberian diet, dan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik. Untuk yang diagnosa kedua, kita mengambil kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan aktif. Intervensi, monitor status dehidrasi seperti nadi kuat, kelembapan membran mukosa, kemudian monitor TTV setiap 15 menit sampai 1 jam, monitor intake output setiap 8 jam. Pasang DC jika perlu, dukung pasien dan keluarga untuk membantu dalam proses terapi, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi sesuai indikasi. Untuk yang diagnosa ketiga, kita mengambil resiko infeksi berhubungan dengan hiperglikemia, penurunan fungsi leukosit, perubahan pada sirkulasi. Intervensinya, monitor tanda-tanda infeksi seperti rubor, dolor, kalor, tumor, fungsiolesa. Kemudian pertahankan teknik aseptik, ajarkan pasien dan keluarga mengenal tanda gejala infeksi, dan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik. Observasi hasil laboratorium leukosit. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu hiperglikemi bermanfaat bagi kita semua. Kita dari kelompok 4 hiperglikemi kelas 6C Universitas Aisyah Surakarta. Selamat menunaikan ibadah puasa 2020. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.